Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran Pascal dari pertemuan kemarin. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan right dan right learn. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kemarin kan kita menuliskan kata keyword right learn. Nah, sebenarnya dalam bahasa ini ada juga menggunakan right. Jadi kita bisa menggunakan right atau right learn. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita lihat dulu sini, ini adalah penggunaan kata right learn. Dan sekalian kita review bahwa ini ada variabel Joni dan umurnya 17 dan kita bisa masukkan ke sini. Jadi nama nanti Joni umurnya 17 tahun. Kotanya di Ambon. Nah, ini menggunakan Ostanta. Sebenarnya ke variabel juga bisa. Nanti terserah mau dijadiin apa. Terus right di PK-nya 3 gitu. Oke, kita coba run apa yang terjadi. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, kita balik lagi. Apa perbedaan dengan right? Kalau right learn, dia setiap barisnya itu akan di enter satu kali. Jadi akan menjadi garis baru. Tapi kalau right, dia akan nyambung dengan baris berikutnya. Contohnya, misalnya ini saya hapus menjadi right saja. Kita undo dulu. Oke, seperti ini misalnya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, dia akan nyambung dengan baris berikutnya. Nama Joni umur 17. Jadi ini perbedaan dengan program sebelumnya. Kalau kita menggunakan right learn, maka dia akan nyambung. Kalau right learn, dia akan terpisah dengan baris sebelumnya. Kalau right, dia akan nyambung dengan si baris setelahnya. Jadi ini dengan ini. Karena ini dengan ini dia menggunakan right learn, maka dia akan terpisah. Misalnya, kalau misalnya dia ingin, kalau misalnya contohnya yang lain ya. Kita coba ini, kita hapus right. Nah, apa yang terjadi? Akan menjadi berapa baris? Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang jawab 2 baris, jawabannya benar. Contohnya kita akan run. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi yang jawabnya 2 baris, jawabannya benar. Dan ini yang right, nama Joni. Terus right learn umur 17. Nah, karena dia right learn, dia akan di enter 1 kali. Kota Ambon, karena kota Ambon ini menggunakan right, maka dia akan digabung dengan setelahnya. Nah, kayak gini nih. Ya. Jadi right itu dia akan digabung dengan baris atau perintah selanjutnya. Jadi ini dan ini digabung. Karena ini melakukan right learn, di enter 1 kali. Ini kotanya apa? Kota Ambon. Karena dia right, maka digabung dengan perintah setelahnya, yaitu IPK 3. Nah, itu contoh. Atau bisa kita coba dengan contoh yang lain. Misalnya ini. Nah, ini jadinya ada yang tahu jadi berapa baris? Program tampil Ambon 17, umurnya 17 Juni, stringnya Joni, right nama. Nah, ini ada yang tahu jawabannya adalah menjadi 4 baris ya. Ini 1 baris, 2, ini 3, ini 4. Kita cek. Jawabannya adalah oke, betul. Jawabannya adalah 4 baris. Oke, seperti itu teman-teman. Itu penggunaan right. Jadi nanti bisa latihan diketik ulang, dicoba-coba agar bisa lebih memahami. Karena kalau bahasa pemrograman itu lebih mudah dipraktekkan ya, biar lebih paham. Nah, itu penggunaan right dan right learn. Misalnya mau dicoba, kita coba-coba dulu ya. Akan jadi apa nih kalau misalnya ini saya jadiin right learn, nama juga dicoba. Kita compile apa yang terjadi. Nah, lihat ini di enter 1 kali nama
terus dia oleh Joni karena dia melakukan write learn kan. Kalau dia write maka digabung jadi nama Joni kayak gitu. Oke. Nanti kalau ada yang masih bingung atau pertanyaan bisa di kolom komentar ya, nanti insya Allah saya jawab. Kita lanjut ke selanjutnya adalah belajar tentang pembatasan koma. Baik, selanjutnya kita akan belajar penggunaan batas koma pada Pascal. Misalnya kita coba dulu, kita punya program seperti ini, bisa program tampil UCRT, angka ini dalam bentuk integer 12345, angka real dalam bentuk real tentunya 12344.123.456, jadi ini 123.4, gitu ya, 123.456. Clear screen, write learn, angka ini akan dikeluarkan apa adanya, ini juga dikeluarkan apa adanya, dan kita akan menambahkan pembatas. Nah, kita akan menggunakan batas koma, misalnya kayak gini. Ini kalau ini integer titik 24, titik 28, ini kalau ini titik 24, titik 22, titik 22, titik 24 yang karil. Oke, kita coba dulu biar nanti kayak gimana sih, nanti saya jelasin kenapa bisa seperti itu ya. Lihat hasilnya seperti ini. 1345, ini yang apa adanya. Yang kedua, ini yang ketiga, yang integer tapi dia ada angka 8. Nah, kalau di sini itu yang apa adanya juga. Nah, ini dibatasin 2 angka, ini dibatasin jadi 4 angka. Oke, gimana bisa seperti itu? Yang pertama, angka ini integer ada 5 angka. Nah, di sini akan kalau yang write learn angka int ini akan dikeluarkan apa adanya. Yang kedua, write learn angka int 4 ini tadi angkanya itu sama saja, tidak berubah, yaitu 12345 juga. Tapi kenapa ini misalnya kita lihat ya, baris ketiga itu dia ada space, itu di sini 3 angka. Kenapa? Karena lihat di sini 8. Artinya dia memberikan space 8 angka yang bisa kita masukkan tapi hanya ada 5, maka dia berikan kosong. Di sini jeda kosong sebanyak 3 angka begitu. Sehingga kalau saya sih kalau untuk integer sendiri saya tidak pernah menggunakan batasan ini. Jadi khawatir kalau misalnya 10, kita coba 10 berarti ada berapa? Ada, betul sekali, ada 5 space angka yang akan diberikan di sini. Sehingga kalau saya sih jarang memberikan batas angka di integer ya, kecuali di angka real itu baru membutuhkan batasan. Nah, bisa jadi dikosongkan saja 0 misalnya, atau berapa misalnya nggak ada sama sekali juga boleh. Kalau 4 kenapa dia tidak berefek apa-apa? Karena memang angkanya ada 5, tapi di sininya diberikan space 4, maka ya tidak ngaruh gitu ya. Anggap aja ya dikasih 0 juga tidak apa-apa, tidak ya, sama saja begitu ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Oke, itu untuk yang pembatasan angka di integer. Nah, sekarang yang real. Nah, ini yang sering dipakai untuk aplikasi nanti kita buat begitu. Nah, di belakang ini ada 4, di belakangnya angka real titik 24, titik 22. 4 ini adalah angka di depan desimal, depan koma, ini di belakang desimal. Terus belakang koma ini juga sama, depannya ini. Jadi space ya kayak tadi ya, 8 misalnya space-nya berapa, 8 misalnya. Ini 2 space-nya. Jadi minimalnya 2 angka gitu. Nah, tapi kalau saya sih biasanya defaultnya 0. Kita coba dulu ya. Ini kalau ini intinya angka ini 1234,12 harusnya yang ini. Nah, kalau ini 134,1234 karena 4 angka di belakang koma. Kita lihat. Nah, betul di sini ini ada 4 angka di belakang koma, ini ada 2 angka. Sebenarnya kalau saya defaultnya biasanya ini jadi 0 saja karena nggak terlalu berpengaruh. Ini juga 0. Oke, kita lihat hasilnya nggak akan jauh berbeda karena depan itu untuk memberikan space angka. Jadi kalau misalnya kita lihat perbedaannya ya, kalau misalnya kita berikan angka 10 di sini,
misalnya 10 gitu. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, komen video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lainnya juga. Kritik dan saran silahkan di komen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.